Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya kembali hadir menyapa kita dengan sebuah judul Tiga Sumber Iman Gereja Katolik. Kiranya para sahabatku terkasih, judul ini semakin meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita di tengah situasi yang saat-saat ini sedang tidak stabil atau tidak baik karena ada sekian orang hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Dan ini dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia, dan ini sudah saya bahas dalam konten-konten saya sebelumnya. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik itu begitu kokoh, begitu kuat, dan begitu teguh berdiri. Mengapa demikian? Ini barangkali kita bertanya. Jawabannya sederhana. Karena gereja Katolik itu memiliki tiga sumber ajaran iman. Ketiga sumber ajaran iman inilah yang menopang gereja Katolik, sehingga gereja Katolik itu berdiri begitu kokoh, begitu teguh, dan begitu kuat. Seandainya gereja Katolik itu hanya memiliki satu sumber ajaran iman, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bisa samakan itu dengan orang yang kalau berdiri hanya dengan satu kaki. Dan kita lihat kalau berdiri dengan satu kaki ini, barangkali ya para sahabatku terkasih, kalau kita ingat pada masa kita SD dulu, guru-guru pada zaman dulu sering membuat hukuman yang aneh-aneh kepada kita. Sampai guru itu menghukum kita dengan berdiri hanya dengan satu kaki. Dan kita bisa berpikir, kita bisa merasakan kalau kita hanya berdiri dengan satu kaki, bagaimana keseimbangan tubuh kita. Tentunya di sana tubuh kita itu tidak akan seimbang. Dan kita karena hanya berdiri dengan satu kaki, kita itu gampang tumbang atau gampang jatuh. Ini jelas. Karena apa? Tuhan itu sudah luar biasa. Tuhan sudah mempunyai sebuah perencanaan yang baik. Bahwa manusia itu memang harus dengan dua kaki. Kalau satu kaki maka itu tidak seimbang bagi manusia itu. Tuhan sudah punya rencana yang sangat baik. Maka kalau kita dihukum dengan berdiri satu kaki, tubuh kita tidak akan seimbang dan kita gampang jatuh atau tumbang. Itu kalau manusia itu berdiri dengan satu kaki. Maka kita lihat kita sebagai manusia dengan menggunakan dua kaki, kita dapat melakukan semua aktivitas kita dengan baik. Itulah hebatnya Tuhan itu sudah punya sebuah rencana yang matang bagi kita manusia. Nah, selain manusia berdiri dengan satu kaki, kita lihat juga hal yang lain, misalnya sebatang pohon. Pohon, kenapa kalau diterpa angin kencang, pohon itu banyak yang tumbang? Karena pohon itu hanya satu batang itu saja yang berdiri. Tidak ada batang pohon yang lain yang berdiri di sekitarnya menopang dirinya. Hanya satu batang itu yang berdiri. Adapun batang pohon yang lain tetapi sudah ada jaraknya. Maka ketika tiupan angin kencang, akarnya tidak kuat, pohon itu akan tumbang. Karena apa? Pohon itu hanya satu-satunya, hanya dirinya sendiri yang berdiri di situ. Ini jelas kira-kira analogi ini untuk kita para sahabatku terkasih. Hal yang lain, kalau kita diminta untuk duduk di sebuah kursi dengan hanya satu kaki, saya yakin orang akan ragu-ragu duduk pada kursi itu. Kursi kalau hanya dengan satu kaki, orang pasti ragu-ragu duduk. Tapi kalau kursi itu kakinya atau tiangnya itu paling tidak ada 3 atau 4, maka orang akan duduk di situ dengan penuh percaya diri. Kalau satu kaki kursi itu kakinya besar masih mending. Kalau kakinya kecil, siapa yang berani duduk di kursi itu? Jadi kursi itu paling tidak memiliki 3 kaki sehingga kursi itu dengan kokoh berdiri. Atau 4 kaki sehingga kursi itu bisa kokoh berdiri. Dan orang yang duduk di atas pun pasti dengan penuh percaya diri. Nah, hal yang lain misalnya, kita lihat sebuah rumah. Seandainya sebuah rumah itu dibangun hanya dengan satu tiang, coba kita renungkan apa yang akan terjadi. Maka di sana ketika datang angin kencang, tiupan angin kencang, rumah itu pasti akan langsung tumbang. Maka kita lihat rumah-rumah warga itu tidak pernah satu tiang.
Karena memang sudah ada sebuah prinsip, sebuah kajian yang jelas bahwa rumah itu harus memiliki beberapa tiang sehingga rumah itu bisa kokoh berdiri. Nah, para sahabatku terkasih, kembali kepada pertanyaan kita tadi, kenapa gereja Katolik begitu kokoh berdiri? Karena gereja Katolik itu ditopang oleh 3 sumber ajaran iman, yakni tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Inilah yang membuat gereja Katolik itu begitu kokoh berdiri, tahan banting, tahan terhadap segala zaman. Apapun yang terjadi di sekitar gereja Katolik tetap kokoh, tetap teguh berdiri. Nah, para sahabatku terkasih, kita coba melihat apa yang terjadi di wilayah timur Indonesia mengenai beberapa pendeta yang belakangan ini hadir menjelekkan paus, menjelekkan gereja Katolik. Nah, pertanyaan, mengapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena mereka hanya memiliki satu sumber ajaran iman. Segala sesuatu semuanya harus dari kitab suci, dan kitab suci. Tidak ada hal yang lain, tidak ada sumber penyokong yang lain untuk mereka. Semuanya harus bersumber dari kitab suci. Tidak ada patron yang lain di sana untuk mereka. Sehingga ya semua pengajaran mereka memang harus bersumber dari kitab suci terus. Sementara dalam gereja Katolik berbeda. Gereja Katolik memiliki 3 sumber ajaran iman. Maka gereja Katolik itu kokoh berdiri. Gereja Katolik dalam pengajarannya tidak serta-merta mengajarkan sesuatu kepada umatnya. Apalagi menjelekkan agama lain, menjelekkan gereja yang lain, menjelekkan orang lain, menghina ajaran agama lain. Itu tidak pernah dilakukan oleh gereja. Dalam hal ini gereja Katolik. Karena apa? Gereja Katolik sudah punya patron. Sudah ada patron di sana. Sementara mereka ini hanya bersumber atau iman mereka itu hanya punya satu sumber. Tidak ada penyokong yang lain. Dan tidak ada patron yang lain yang mengontrol mereka jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Maka kita lihat para pendeta dari wilayah timur Indonesia itu dengan begitu serta-merta menghina gereja Katolik, menghina paus, demikian juga menghina agama-agama yang lain. Dan ini akan tetap ada dan terus berlanjut di dalam diri mereka. Karena apa? Tidak ada pengontrol bagi mereka. Sementara kita lihat dalam gereja Katolik, para imam itu, para pengajar dalam gereja Katolik tidak akan serta-merta mengajarkan sesuatu kepada umatnya atau menghasut umatnya untuk sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Para pengajar, para imam di dalam gereja Katolik punya kontrol yang jelas, punya patokan yang jelas, ada standarisasi yang jelas. Dan ini akan kita temukan jawabannya melalui ulasan ini. Nah, sudah atau mereka hanya memiliki satu sumber ajaran iman, yakni kitab suci, yang sering diistilahkan mereka itu dengan sola scriptura. Sola artinya hanya, scriptura artinya kitab suci. Sola scriptura artinya kitab suci, artinya hanya kitab suci. Nah, para sahabatku terkasih, hanya memiliki satu sumber ajaran iman. Lalu hal berikutnya adalah masing-masing mereka bisa menafsirkan kitab suci itu sendiri. Jadi mereka hanya memiliki satu sumber ajaran iman, kemudian masing-masing mereka boleh menafsirkan kitab suci secara bebas. Tidak ada patron, tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman bagi mereka. Mereka bebas menafsirkan kitab suci. Jadi mereka berprinsip bahwa setiap orang itu diilhami oleh Roh Kudus dan masing-masing mereka boleh menafsirkan kitab suci itu berdasarkan ilham yang mereka terima. Maka wajar kita lihat di sana begitu banyak tafsiran yang muncul dan di sana begitu banyak lahir gereja-gereja baru. Maka banyak sekali kita temukan di Indonesia ini gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh. Karena apa? Setiap orang bebas menafsirkan kitab suci itu. Nah, para sahabatku terkasih, sekali lagi mereka tidak punya pedoman dalam menafsirkan kitab suci. Saya dapat membayangkan situasi mereka ini demikian. Ibaratnya sebuah kapal yang berangkat dari satu pulau ke pulau yang lain. Seandainya kapal itu tidak dilengkapi oleh jarum penunjuk arah, maka kapal itu tidak akan sampai atau tidak akan tiba di tempat tujuan.
Karena kapal itu dilengkapi dengan jarum penunjuk arah, maka kapal itu akan tiba di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Kemudian hal berikut, bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari teristimewa dalam berlalu lintas. Seandainya di jalan raya itu, di perempatan atau di pertigaan itu, tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang mengatur, maka apa yang terjadi? Pasti terjadi kekacauan di sana, terjadi keributan di sana, tabrakan di sana dan di sini. Begitu banyak orang yang cedera, banyak juga orang yang meninggal. Karena apa? Tidak ada hal yang mengatur, tidak ada petunjuk, pedoman atau patron yang jelas bagi kita. Nah, sama hal dengan yang mereka alami. Tidak ada patron bagi mereka. Setiap orang bebas menafsirkan kitab suci. Maka wajarlah dibangun atau muncullah gereja-gereja baru yang kita temukan. Nah, di sini karena masing-masing orang bebas menafsirkan kitab suci, maka akhirnya apa? Orang menjadi terombang-ambing. Mana yang benar sebenarnya? Mana hal yang harus diikuti? Karena setiap orang punya kebebasan untuk menafsirkan kitab suci itu. Dan akhirnya orang menjadi tidak fokus lagi dengan ajaran. Karena apa? Tidak ada patron, tidak ada hal yang menjadi petunjuk atau pedoman bagi mereka. Dan berikutnya mereka kemudian bingung dengan ajarannya sendiri. Mereka bingung dengan ajaran sendiri. Dan sebagai akibat dari kebingungan itu, mereka akhirnya bicaralah tentang ajaran agama lain. Mulai cerita-cerita tentang orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan ajaran iman orang lain. Sama seperti kalau kita lihat di luar sana, kalau orang yang tidak punya apa-apa dan dia lihat keluarga di sebelah sana begitu maju dalam segala hal, maka orang yang tidak punya tadi itu mulai duduk dan mulai omong-omongi, kata-katai orang yang begitu maju hidupnya itu. Nah, situasi ini juga dapat kita lihat misalnya kita temukan sebuah sekolah. Seandainya sebuah sekolah itu berdiri atau ada tanpa ada kepala sekolah, maka yakinlah di sana sebuah kekacauan pasti terjadi. Masing-masing guru pasti akan membuat kurikulumnya sendiri-sendiri dan pengajaran di sana pasti akan kacau balau. Jadi sebuah sekolah itu kalau tanpa ada kepala sekolah, tanpa ada yang mengontrol, memantau, mengawasi manajemen yang ada, maka kekacauan itu terjadi di sana. Dan itulah yang terjadi dengan mereka. Maka wajar terjadi hal-hal seperti itu. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik sekali lagi begitu kokoh, begitu kuat, begitu teguh, tidak menjelekkan iman orang lain, menghancurkan iman orang lain, mengata-ngatai iman orang lain, atau menjelekkan agama orang lain, karena memang gereja Katolik sudah punya patron atau standar yang jelas. Maka lihat, dimanapun gereja Katolik berada, gereja Katolik tetap ada dalam satu kesatuan iman. Mulai dari Vatikan sampai ke berbagai penjuru dunia, tidak akan ada hal yang berbeda yang kita temukan di sana. Karena apa? Gereja Katolik sudah punya standarisasi yang jelas. Ada patronnya, ada kontrol yang jelas atas imannya. Dan ini menjadi berbeda dengan yang terjadi belakangan ini. Para sahabatku terkasih, seperti apa kira-kira 3 sumber ajaran iman ini? Yakni tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Mari ikuti ulasan singkat berikut ini. Yang pertama, tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran dan contoh Yesus dan juga bimbingan dari Roh Kudus. Oleh tradisi, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Maka tradisi suci ini bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini, perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam seluruh adat kebiasaan manusia. Ia hanya mengecam adat kebiasaan yang bertentangan dengan perintah Tuhan.
Ini kita temukan dalam Injil Markus bab 7 ayat 8. Jadi, tradisi suci dan kitab suci tidak akan pernah bertentangan. Pengajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, api penyucian, keperawanan Bunda Maria telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Meskipun hal-hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi kitab suci sendiri mengajarkan agar kita memegang teguh tradisi yang disampaikan kepada kita secara tertulis dan lisan. Ini kita temukan dalam 2 Tesalonika bab 5 ayat 15, demikian juga 1 Korintus bab 2. Kemudian yang kedua, kitab suci. Allah memberitahukan rencana keselamatannya kepada manusia melalui Injil. Injil ini diturunkan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis untuk diteruskan kepada kita. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, baik itu dari perbuatan Kristus ataupun dari percakapannya dengan mereka, atau juga dari dorongan Roh Kudus. Dan juga para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atas ilham Roh Kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan sebagai buku. Hasil penulisan amanat Allah tersebut dikenal sebagai kitab suci. Allah memberikan inspirasi kepada manusia, yaitu para penulis suci yang dipilih Allah untuk menuliskan kebenaran itu. Allah melalui Roh Kudus-Nya berkarya dalam dan melalui penulis suci tersebut dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan mereka. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dinyatakan oleh para penulis yang diilhami tersebut harus dipandang sebagai pernyataan dari Roh Kudus. Jadi jelaslah bahwa kitab suci yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri. Ini kita temukan dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16. Kitab-kitab tersebut mengajarkan kebenaran dengan teguh dan setia dan tidak mungkin keliru. Karena itu, Allah menghendaki agar kitab-kitab tersebut dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan umat manusia. Dan ini satu catatan penting yang kita lihat. Kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini kita temukan dalam 2 Petrus bab 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sebab ada kemungkinan dapat diartikan secara keliru. 2 Petrus bab 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Maka ini jelas kenapa dalam gereja Katolik orang-orang Katolik tidak serta-merta menafsirkan kitab suci secara pribadi-pribadi. Ini jelas para sahabatku terkasih. Yang ketiga, magisterium gereja. Saya berharap sudah semakin jelas. Magisterium gereja adalah para penerus rasul yang mendapat wewenang mengajar dari para rasul ini yang disebut dengan magisterium gereja. Artinya apa? Para penerus rasul ini yang diberi atau mendapat wewenang dari para rasul, mereka itu disebut dengan magisterium. Magisterium berasal dari kata magister yang artinya guru. Di sini magisterium selain berarti guru, artinya juga adalah para bapak gereja. Para bapak gereja di sini adalah paus dan juga para uskup. Inilah yang disebut dengan para bapak gereja. Dari itu, kita mengetahui pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu, yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus.
Magisterium tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya, yang dalam hal ini dalam kesatuan dengan Bapak Paus, menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari penafsiran yang salah. Alkitab adalah bagian dari tradisi. Karena itu, tradisi adalah konteks dari Alkitab. Maka untuk memahami Alkitab diperlukan terang tradisi. Memahami Alkitab di luar tradisi berarti memahami Alkitab di luar konteks. Ini jelas sekali para sahabatku terkasih. Maka di sini bagian magisterium ini mau menegaskan kepada kita bahwa magisterium disinilah yang menjadi penjamin ajaran iman gereja Katolik. Dan dalam hal ini misalnya soal menafsirkan kitab suci, magisterium itulah yang menjadi penafsirnya dan pengawasnya. Maka umat di sini tidak serta-merta menafsirkan kitab suci. Dan kita lihat, karena ada patron, ada kontrol yang jelas akan hal ini, maka gereja Katolik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia tetap berada di dalam satu kesatuan ajaran. Gereja Katolik yang ada di Roma, di Vatikan, tidak mungkin berbeda dengan gereja Katolik yang ada di Indonesia. Demikian juga yang ada di negara-negara yang lain. Karena apa? Ada pengontrol yang jelas. Misalnya para pengajar dalam gereja, para imam melakukan kesalahan pengajaran, maka dalam hal ini magisterium akan memberikan pengawasan. Para imam itu akan ditegur oleh magisterium gereja bahwa pengajaran itu sudah tidak pas. Maka magisterium gereja akan menjadi pengawasnya sendiri. Demikianlah para sahabatku terkasih, informasi tentang 3 sumber iman dalam gereja Katolik. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.